Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi. Dan pada saat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan saat ini kita telah tiba di pelajaran yang kedua dengan judul Dua Wajah, Satu Hati. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Teman-teman, kalau kita mempelajari akan ke-10 hukum Allah, maka kita akan meringkaskan ke-10 hukum itu hanya pada dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Bagian yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita membaca dari hukum yang pertama hingga hukum yang keempat, maka dapat diringkaskan bahwa inti daripada hukum itu adalah untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10 adalah bagian yang kedua, di mana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tuhan memberikan ke-10 hukum kepada kita hanya dengan dua pelajaran inti, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita sudah boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, melebihi segala sesuatu, barulah kita dapat mengasihi sesama manusia tanpa memihak apapun. Itulah yang tercatat dalam Pena Inspirasi Alfa dan Omega Jilid 6 halaman 234. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini menceritakan bagaimana seorang ahli Taurat yang menanyakan kepada Yesus, apa arti daripada hukum yang paling utama? Dan Yesus menjawab dengan pernyataan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan kedua hukum ini adalah yang mengandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus itu berkata, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Nah, teman-teman, ahli Taurat ini menanyakan kepada Yesus berdasarkan Alkitab. Sebelum kisah daripada itu adalah di mana orang-orang Farisi mencoba untuk mempersalahkan Yesus, mencoba Yesus dengan suatu pertanyaan tentang pajak yang harus dibayarkan kepada Kaisar. Dan Yesus menjawab pertanyaan itu karena Yesus mengerti di balik pertanyaan mereka adalah kemunafikan, adalah maksud hati untuk mencobai Yesus. Oleh karena itu Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku?" Dan Yesus menjawabnya dengan menggunakan firman Tuhan. Nah, teman-teman, Yesus memperingatkan kepada kita bahwa berhati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini masih berhubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat yang lalu, di mana kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang terlihat ingin benar, yang terlihat saleh, yang terlihat suci hanya di muka, tetapi dalam hatinya, di dalam dirinya adalah sebaliknya. Oleh karena itu, di sini suatu statement mengatakan,
Para pemimpin agama berusaha menggunakan Alkitab untuk mencoba Yesus. Namun, semua pandangan Yesus didasarkan atas Alkitab. Dia membuktikan bahwa firman Tuhan itu dapat diandalkan. Sebuah jaminan yang masih kita miliki sekarang ini. Ketika kita dalam kehidupan ini memiliki banyak pencobaan, memiliki banyak gangguan, andalkanlah Alkitab. Karena Tuhan mengatakan bahwa Alkitab itu dapat diandalkan, dapat dibuktikan hingga sekarang ini. Oleh karena itu, pelajaran sekolah sahabat kita hari Sabat ini mengatakan dua wajah, satu hati. Artinya apa? Alkitab memiliki dua wajah. Alkitab memiliki dua pandangan yang seperti saya katakan di awal, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tetapi di balik dua wajah itu adalah satu arti, satu hati, yaitu apa? Untuk mengasihi dengan totalitas. Kalau kita sudah boleh mengasihi Allah dengan totalitas, maka kita pun dapat mengasihi sama manusia kita tanpa memihak, tanpa memikirkan apapun, tanpa memandang apapun. Oleh karena itu adalah hukum yang pertama, hukum yang kedua, dan hukum yang terutama yang harus kita jalankan. Pada hari Sabat ini kita diingatkan untuk kita boleh melakukan hukum-hukum Tuhan tersebut dengan totalitas, dengan sepenuhnya, tanpa memikirkan, tanpa memandang apapun. Kalau kita sudah boleh melakukan kedua hukum itu, maka yakin dan percaya bahwa kita akan dapat mengasihi Tuhan dan kita akan dapat mengasihi manusia dan Tuhan pun dapat mengasihi kita. Dan kita pun harus berhati-hati terhadap orang-orang yang berusaha untuk tampil benar, yang berusaha untuk tampil saleh hanya di depan, hanya di muka. Kita harus berhati-hati terhadap siapapun itu. Oleh karena itu, andalkanlah Alkitab. Ketika kita mengandalkan Alkitab, maka kita dapat menentukan mana yang benar, mana yang salah, tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.